Dan saudara untuk mengulas bagaimana peluang timnas U17 dalam laga yang akan berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023 nanti, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang. Ya, jadi Bung Joy, kalau kita lihat grup A, bagaimana Anda melihat kekuatan mereka? Ya, kalau kita lihat Indonesia berada bersama Panama, Ekuador, dan Maroko ya. Kalau mengacu kepada timnas mereka, artinya yang senior, ya sebetulnya mereka juga seperti kata Bima tadi, itu tim yang kuat semua. Cuma yang lucu itu kan media mengatakan bahwa Indonesia selamat dari grup neraka. Nggak ada grup neraka kalau under 17 itu gitu loh. Hmm, Semuanya neraka kalau buat Indonesia. Karena oke, yang dihadapi adalah negara-negara yang lolos dari ajang kualifikasi. oke. Sementara Indonesia itu kan lolos karena fasilitas tuan rumah gitu loh. Dan pemain-pemain yang dibawa oleh Bima itu kan tidak ada yang matang di kompetisi. Ini yang jadi persoalan besar bagi Bima Sakti dan kawan-kawan Oke, yang jadi akan peluangnya membawa gimana tuh kalau gitu? Peluang Indonesia. tidak terlalu bagus dalam arti ketika menghadapi tim-tim seperti Ekuador, Panama, ada apalagi Maroko ya, kalau mengacu tim seniornya kan mereka sekarang, di posisi 14 dunia gitu loh. Jadi mereka sebetulnya posisi posisi 40 Panama, Ekuador juga 42 kalau tidak salah, itu adalah negara-negara dengan kompetisi berjenjang yang sangat baik. Pokoknya di atas 50 besar lah. Indonesia ini kan posisinya baru naik ke 147 gitu loh. Dan kita tahu bahwa peluang untuk bisa tampil di piala yang bertitle Piala Dunia itu kalau mereka matang di kompetisi. Nah, ini bagaimana Bima dan kawan-kawan hanya dalam waktu beberapa bulan mempersiapkan tim ini Ya, supaya bisa bersaing. Dan menurut saya cukup berat ya, oke. meskipun ada peluang masuk dari posisi 3 terbaik. Oke, Bung Joy, ini kan, pelatih Bima Sakti ini akan bawa timnya untuk ke Jerman gitu, untuk persiapan. Anda melihat bagaimana itu? Itu hal yang efektif? Ya, tidak ada jalan lain, mereka harus dibawa ke satu tempat yang punya sepak bola bagus ya. Kalau Jerman udah pilihan bagus lah ya, karena mereka kan memang salah satu negara yang paling bagus dalam pembinaan sepak bola. Bahkan mereka punya kompetisi usia muda itu salah satu yang terbaik selain Spanyol, Prancis, dan Brasil, gitu Mmm, loh. Jadi kalau dibawa ke Jerman oke, itu udah oke banget. Problemnya adalah apakah cukup waktu, memberikan confidence kepada tim-tim ini ketika bertanding pada pertandingan yang betul-betul kompetitif. Kalau pertandingan pada friendly saya dengar melawan Jerman U17, melawan Bayern kalau tidak salah Dortmund U17, ada beberapa tim lagi, kan itu pertandingan friendly gitu loh. mhm, Jadi Bima punya punya tugas besar untuk mengatakan bahwa apapun yang dilakukan di Jerman nanti adalah betul-betul seolah-olah sungguh-sungguh sudah tampil di Piala Dunia. mmm, Sehingga mereka secara mental punya kesiapan yang cukup ya. oke. Jangan sampai nanti justru ketika mereka menjadi tuan rumah, tampilnya justru takut-takut gitu, karena Mmm, ada tekanan besar dari publik. oke, Publik Indonesia ini kan sangat menuntut ya, kalau mereka terbebani malah kontraproduktif. oke. Ini kan waktunya singkat sekali ya, Bung Joy ya. Apa yang paling penting yang harus ditanamkan pada timnas, U17 ini? Ya lebih ke confidence, kalau menurut saya kalau dari sisi teknis Bima pasti kesulitan, karena kan ini tim diambil dari pemain-pemain yang tidak, matang di kompetisi gitu loh. Jadi, Bima punya 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 tantangan yang sangat besar selain dari sisi teknis barangkali dia hanya perlu memoles-moles ya, taktik, dan sebagainya. Karena yang tim senior saja, menurut Sintayong kan untuk urusan passing aja masih banyak salahnya apalagi yang U17 Mmm. gitu ya kan. Jadi ini tugas Bima sangat-sangat berat, tapi saya yakin dia bisa karena dia pernah, dia kan kapten Primavera juga dulu, dia, pernah membawa tim, kelompok umur juga menjadi juara di AFF. Jadi dia punya kapabilitas itu, Ok problemnya apakah dia bisa mengatasi semua masalah menjelang Piala Dunia. mhm. Ini, Bung Joy ada kan masuk juga ya pemain diaspora kayak, seperti misalnya Welber Jardim. Ini apakah menurut Anda akan efektif untuk memperkuat tim ini? Ya, kalau kita lihat mengacu kepada seniornya dan U23 cukup efektif ya, karena mereka kan bermain biasanya tidak mereka kalau bermain di luar negeri, apalagi di negeri yang punya kompetisi bagus, biasanya jauh lebih matang gitu loh. Jadi mereka punya confidence lah. Dan kalau ada pemain diaspora yang betul-betul bisa memberi contoh ya, teladan teknis maupun teladan yang non teknis, saya rasa kepercayaan diri akan meningkat. Problemnya apakah
pemain yang dibawa diaspora siapapun itu bisa membawa atmosfer yang bagus kepada tim. Kadang-kadang juga ada kontraproduktifnya soalnya. Oke, baik. Bung Anton Sanjoyo atau Bung Joy, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.